Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Para ustawi rahimakumullah, niki tasih bab nerusaken kala wingi nggih. Bab nikah. Ketepatan wanita yang dilihat hukumnya ada 7 nggih. Kemarin sampun dibahas ngantos gangsal samangke nomor 6. Melihat yang bagaimana sih dan hukumnya bagaimana niki nomor 6 niki. Wasadisu, adapun yang nomor 6 hukumnya melihatnya orang laki-laki kepada wanita itu yang nomor 6 adalah an-nadharu li syahadati 'alaiha, yaitu yang nomor 6 melihatnya orang laki-laki li syahadati untuk penyaksian 'alaiha atas wanita, tahammulan wa adaan, karena menanggung penyaksian wa adaan dan melaksanakan, ada tanggungan penyaksian tersebut dan tugasnya untuk melaksanakan penyaksian. Ini bagaimana hukumnya melihatnya laki-laki terhadap wanita tersebut? Fayanzuru, maka melihat asyahidu, orang laki-laki yang menyaksikan, yang jadi saksi, farjaha, pada farjinya si mar'ah, si perempuan, si wanita, inda syahadatihi, ketika penyaksiannya orang laki-laki tersebut, bizinaha, karena sebab zinanya wanita, au wiladatiha, atau melahirkannya si wanita, wa ila sadiha, dan boleh melihat kepada susu, payudaranya si wanita, li syahadati, untuk penyaksian, ala radha'i, atas menyusui, wa in tayassara, walaupun mudah walaupun ada, yakni mudah wujudun nisa'i, itu adanya wanita, au maharima, atau mahram, yasyaduna, yang menyaksikan itu nisa dan mahram. Wasa ulama huna ikhtinaan di syahada, wasa memberi keluasan itu ulama huna di sini ikhtinaan, karena menyangatkan atau berhati-hati li syahadati, untuk persaksian. Jadi yang nomor 6 itu hukumnya laki-laki melihat wanita ketika wanita itu disaksikan atau orang laki-laki tersebut menjadi saksi atas wanita. Wonten wong wedok ngelakoni kriminal mamane ya, tiang istri ngelakoni sesuatu sehingga butuh keadilan dan butuh persaksian. Ini matur nuwun nggih. Nggih. Kemudian saksinya tadi itu tidak boleh, tidak harus laki-laki seandainya ya. Sing iso nyakseni itu cuma laki-laki. Nah, ini boleh, yakni diizinkan untuk melihat si wanita tadi itu, walaupun farjaha, walaupun yang dilihat tadi itu farjinya si mar'ah, si wanita, indah syahadati bizinaha, ketika dimintai persaksian karena sebab berzinanya si wanita. Wonten tiang istri, ada seorang wanita dituduh berzina, nggih. Dituduh berzina, gak ngaku mamane ya. Kamu zina mboten, mamane sampai melibatkan melibatkan hakim dan butuh kesaksian. Apa buktinya kalau saya zina umpamanya ya?
Nah, itu kan harus di visum istilahnya, ya visum ya, istilahnya harus di visum. Nah sing visum iki wong laki-laki, berarti di visum kan kalau urusan zina yang di visum kan kemaluannya, ya jalan depan. Ya apa hukumnya visum tadi itu? Sedangkan yang visum laki-laki, yang di visum perempuan. Niki kalau untuk urusan seperti itu boleh. Jadi darurat. Ya, darurat. Jadi kan ada tanda-tandanya ya. Ketika orang ini zina, wah, yang nuduh suaminya seandainya ya, sing istri tidak ngaku. Nah, sampai menggandang pengadilan diteliti, divisum, divisum ada kaitan dengan zina tadi, berarti alat kelaminnya yang divisum niki mboten apa-apa. Termasuk sewu kalau membutuhkan yang disaksikan tadi itu, yang divisum tadi itu payudaranya nggih boleh, itu namanya terpaksa ya. Jadi boleh hukumnya ya. Jadi orang laki-laki melihat walaupun dengan farjinya atau kemaluannya wanita, tapi untuk urusan kesaksian boleh. Kesaksian apapun itu ya. Kesaksian apapun boleh. Atau kesaksian atau untuk kelahirannya si wanita ya. Dituduh wanita ini sudah melahirkan apa belum? Lahirnya anak dia mengaku sik durung lahirno mamane ya. Sedangkan ada yang tahu, perempuan ini mboten ngakoni, aku ndak tahu lahirno sian. Ngakune nang bakal suaminya ini umpamin ya, mamane ngaku nang bakal suaminya dia masih belum pernah melahirkan. Akhirnya divisum ya. Wis maring lahirno apa belum? Di situ diteliti dengan orang yang ahli. Kebetulan orang yang ahli tadi itu laki-laki boleh itu ya. Itu kesaksian nggih. Lah untuk seandainya waktu kesaksian tadi itu ada wanita yang bisa itu ya, ini ya. Mudah untuk mencari wanita untuk yang bisa meneliti itu. Boleh walaupun tidak memakai wanita itu, tetap memakai yang memisum tadi orang laki-laki boleh walaupun ada wanita yang bisa. Nah ini dijelaskan kenapa kok seperti itu. Wasa'a, memberi keluasan. Al ulama itu ulama huna di dalam bab kesaksian ini iktinaan karena sangat menjaganya lisyahadati pada persaksian. Saking pentingnya dados saksi, saking pentingnya saksi niku sampai masalah itu diperbolehkan nggih. Kados kalau ini loh nggih. Saking pentingnya nontoki kate gawe bojo nggih. Damel istri untuk calon istri saking pentingnya sampai boleh untuk melihat, menyaksikan dan meneliti nggih. Untuk kesaksian jawab itu, walaupun yang diteliti dari itu barang yang sangat rahasia, anggota yang sangat rahasia boleh, karena untuk persaksian, ya. Wa mahalu jawazin nazar li syahada, dan yakni tempat atau waktu jawazun nazar diperbolehkannya untuk melihat li syahadati untuk persaksian idza lam yakhaf fitnatan, jika tidak khawatir, tidak takut ada fitnah atau syahwatan atau syahwat. Wa illa lam yandur, jika ada takut ada fitnah atau syahwat, lam yandur, tidak boleh melihat. Lah itu catatannya, yang memvisum tadi itu tidak dikhawatirkan adanya syahwat atau fitnah. Lah sampai sing misum wong lanang tadi itu setelah melihat kok sampai terjadi fitnah atau syahwat, ini sebaiknya tidak, sebaiknya cari ahli yang perempuan ya. Nah ini tergantung keprofesionalnya yang melaksanakan tugas berarti ya. Termasuk dokter nih ya, profesional apa buatan dokter itu untuk memeriksa anggota yang sangat
sangat rahasia sensitif tadi itu. Profesional apa mboten nggih. Lek mboten profesional mendingan cari yang maksudnya untuk hak dokternya sendiri ya, untuk dokternya sendiri ya. Mendingan mundur nggih lek mboten anu nggih. Lah niki yang dimaksud fitnah itu napa? Wal fitnatu kan tadi kan disebutkan jika tidak takut fitnah atau syahwat. Napa dimaksud fitnah? Masalah melihat barang sensitif tadi itu. Wal fitnatu adapun yang dimaksud fitnah ya adalah mailun nafsi, condongnya jiwa, wa du'auha dan mengajaknya jiwa ilal jima ke jima au muqaddamatihi atau permulaan jima. Yang dimaksud fitnah itu atine obah nggih, atine obah awale anteng ndak ono apa-apa, ketika setelah melihat barang sensitif akhirnya atine mangki berubah kepingin jima, kepingin memulai jima. Nah niki namanya fitnah. Saya dipahami nggih. Jadi lek jenengan umpami krungu kepireng umpami ais kuatir fitnah, ojo golek ngono-ngono kuatir fitnah. Itu bukan berarti fitnah. Kalau pandangan orang, fahaman orang kan fitnah lek di anu fal fitnu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan kan ngoten nah. Jadi maksud fitnah bukan memfitnah bukan ya. Yang dimaksud bab ini. Yang dimaksud fitnah itu adalah untuk dirinya sendiri, khawatir dirinya terfitnah oleh hawa nafsu. Niku dimaksud fitnah. Akhirnya hawa nafsu mang ngajak sing awalnya tenang, anteng, ndak kepingin apa-apa, akhirnya kepingin tergoda. Niki dimaksud fitnah, tergoda, ya. Tergoda ingin sesuatu dari wanita itu namanya fitnah, ya. Wa syahwah, ya dimaksud syahwat itu apa syahwat niku? Huwa ayataladza bin nadhar. Dia merasa nikmat dengan melihat, itu syahwat. Nggih. Dadi fitnah sama syahwat niki lek fitnah wae ngoten, lek syahwat, oh khawatir syahwat. Syahwat itu menikmati pandangan, niku namanya syahwat. Nggih. Dadi ningali napa mawon kok menikmati niku syahwat namanya, nggih. Termasuk memandang sesuatu yang sensitif tadi itu ya. Jadi kedua-duanya ini dikhawatirkan ketika kita melihat sesuatu yang diharamkan ya. Dua ini sampai terjadi khawatir masuk ke otak dan hati nanti ini ya. Terbayang-bayang akhirnya nanti ya. Makanya kemarin dijelaskan mata itu bisa menyebabkan berubahnya pikiran dan hatinya. Fa in ta'ammada, maka jika bersengaja itu rajul, itu orang laki-laki, an-nadhara pada melihat li ghairi syahadati, untuk selain penyaksian, fasaqah maka dia fasik, warudat dan ditolak syahadatuhu persaksiannya itu laki-laki. Melihat bukan karena nyakseni nggih. Gelok tapi mboten karena nyakseni. Gelok nggih niku wau, gelok barang sensitif wau niku. Tapi bukan untuk persaksian. Nggih. Nggih mbuh yo napa? Wis pokok gelok wis nggih ya. Mbuh gelok gambar, mbuh gelok napa nggih ya. Bukan karena untuk udzur menjadi saksi. Fasaqah maka dia termasuk orang yang fasik. Napa fasik niku? Fasik niku orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil tapi terus menerus, niku fasik namanya nggih. Jadi orang yang melakukan dosa besar dinamakan fasik, atau melakukan dosa kecil tapi istiqomah, niku fasik. Dadi pun ngremehake dosa nggih. Khawatir dadi fasik. Apa-apa dosa cilik engko lak entek ambek banyu wudu pun ngoten nggih. Dadi pun sampai ngremehno dosa cilik terus
di anu niku ya. Jangan sampai meremehkan dosa kecil, kalau saya nggak salah di kitab Risalah nih. Dan sampai meremehkan dosa kecil, khawatir di situ tempat marahnya Allah. Ya. Dan jangan sampai meremehkan amal atau ibadah yang sedikit, dikhawatirkan di situ terletak ridhonya Allah. Saya dipahami ini ya, bahasa-bahasa ini ya. Tadi lek anu dosa-dosa kecil nggih berusahalah kita untuk menghindari. Lek mboten saged nggih istighfar kita kan ngoten nggih. Dadi pokok kita berusaha untuk menjauhi dosa walaupun sekecil apapun. Dan juga kita berusaha untuk melaksanakan ibadah sekecil apapun. Nah, dikhawatirkan ketika kita meninggalkan ibadah walaupun sedikit, di situ padahal terletak ridhonya Allah. Nggih, akhirnya kita ketinggalan, nggih. Begitu saja dosa kecil. Pas kita melakukan dosa kecil, pas di situ bendunyi Allah, marahnya Allah ada di situ. Akhirnya kita menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Mugi-mugi saged nglampahi sedaya niki ya. Ngedohi sedaya ingkang dipun larang. Kalau seseorang tadi itu melihat sesuatu yang sensitif tadi itu bukan karena syahadah, bukan karena ada urusan persaksian, menyakseni, maka dia termasuk fasik, orang yang berdosa. Warudat, dan dia ditolak syahadatuhu, persaksiannya. Tidak boleh jadi saksi. Lek orang fasik itu tidak boleh jadi saksi. Fasik sing ana apa? Illam taghlib ta'atuhu ala maksiyatihi. Jika ketaatannya itu tidak bisa mengalahkan kemaksiatannya, lebih banyak maksiatnya daripada ketaatannya. Lebih banyak ketaatannya masih boleh diterima kesaksiannya. Orang ini ditimbang-timbang, orang ini lebih banyak ibadahnya, namanya maksiat pasti ada, soalnya manusia itu pasti ada dosanya, pasti pernah melakukan maksiat, tapi masih banyak taatnya, masih banyak ibadahnya, ini masih boleh jadi saksi. Tapi ditimbang-timbang lebih banyak maksiatnya daripada ketaatannya, ini fasik yang tidak bisa diterima persaksiannya. Dosane maksiatnya cuma gorotok tapi istiqomah goroe, ya. Nipu tapi istiqomah, ya. Memfitnah tapi istiqomah, dan seterusnya. Titik-titik tapi seterusnya. Lebih sering berdosa maksiat daripada ketaatannya. Ini dia tidak bisa diterima persaksiannya. Tidak boleh jadi saksi, ya. Makanya napa namine termasuk napa namine saksi-saksi manten niku nggih. Jenengan kan lek waliman manten niku nggih. Pasti saderenge akad kan astagfirullahalazim kan tenang ya. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Niku perlu napa? Sebelum kita jadi saksi, kita itu istighfar dulu. Ngelebur dosa dhisik supaya si umami sing wingi-wingi akeh dosane cek rada rontok titik ngaten ya. Wis rontok wis umane kari titik bisa jadi saksi. Pamane saksi pernikahan. Tadi ngaten ya masalah persaksian.